Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. وكان يقول خصلتان إذا كانتا في مريد حرم الوصول سوء الطعمة وإيذاء الخلق من شأنه إظهار الذلة والانكسار ولباس الخليقات الوسخة إذا هجره إخوانه فتحا لباب الرقة والخير عليه. وإذا حضر عليه مجلس الذكر فليجلس بحاشيته ولا يدخل الحلقة ولا يفتح مجلس الذكر ولو كان ذلك من عادته قبل أن يهجروه، إذ الواجب عليه العمل على كسر نفسه. سمعت سيدي علي المرصفي رحمه الله تعالى يقول: من علامة المريد الصادق أن يكون مع إخوانه على نفسه ويزداد لهم محبة كلما أطالوا هجره لما في ذلك من مساعدة له على هدم نفسه. ومن شأنه أن يكون عمالا بروحه أو جسده على الدوام لا يفتر عن ذلك. وكان الشيخ نجم الدين البكري رضي الله تعالى عنه يقول: من شأن المريد أن يكون زاده التقوى وبضاعة الإفلاس وسفره إلى الآخرة ومراحله الأنفاس ومنازله القبر وصاحبه اليقين وتدبيره العجز وحركاته السكون وبيته الخلوة ولباسه الفقر ونومه محاسبة العمر ورغبته ووسادته ونومه محاسبة العمر ورغبته ووسادته مسجده مجلسه إن درس فعلوم الحكمة وإن نظر فنظر العبرة رفيقه التوفيق وسمته حسن الخلق ومعلمه القناعة وصومه الصمت وهمته خوف النار وفرحه بالله لا بالجنة وصحته اليأس من الخلق كما أن مرضه الطمع فيهم وواعظه الموت والمقابر والأيام والليالي ومطربه الحزن على تفريطه في أوقات عمره في غير مرضة الله. ونيته الجازمة رفض الدنيا أبدا معاش وسلاحه الوضوء ومركبه الورع وخصمه النفس والشيطان وسجنه الدنيا وسجانه الهوى ليله تضرع ونهاره استغفار وحسنه دينه وشعاره شرعه ومحدثه كتاب ربه ورأس ماله حسن الظن بربه وحرفته كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هداه الله به وهو الشيخ الحقيقي له ولجميع الأمة. فهذا هو المريد الصادق إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. وكان يقول khoslatan, ada dua hal. Apabila dua hal ini ada pada seorang murid, maka harumal wusul, haram untuknya nyampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Su'ut tu'mah, makan makanan yang haram, wa idza'ul khalq, dan menyakiti makhluk Allah. Dua hal ini yang akan mencegah sampainya seseorang murid kepada Allah. Maka jangan kita bermimpi untuk bisa sampai dekat dan mendapat ridha Allah dengan kita makan yang haram ataupun menyakiti makhluk Allah.
Maka dari itu para hadirin muridin yang dimuliakan oleh Allah, jaga apa yang masuk ke mulut kita itu dijaga. Jangan sampai kita maksab yang haram. Kemudian yang kedua, lisan kita jangan sampai menyakiti hati orang. Perbuatan kita jangan sampai membuat sakit hati orang. Dua hal ini yang selalu harus kita tekankan. Maka itu kita diingatkan kepada beliau, oleh beliau. Dua hal yang tidak akan pernah bisa menyampaikan seseorang kepada Allah. Wa min sya'nil murid idharu dhullah wal inkisar. Seorang murid jangan sombong. Murid itu justru harus menampakkan kerendahannya, menampakkan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong, jangan merasa lebih daripada yang lain. Hadza sya'nul murid. Ya. Maka itu walaupun kita sampai ditinggal sama saudara atau teman kita, ya karena kita tawadhu, merendahkan hati, biarkan. Diingatkan bahwa katanya sabda Nabi Muhammad dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli." Di mana aku ini sama siapa kata Allah? Ma'iyahnya Allah bersama siapa? Bersama orang-orang yang meremukkan hatinya, menghancurkan hatinya karena Allah. Merasa dirinya enggak punya apa-apa, merasa dirinya bukan siapa-siapa. Merasa dirinya itu orang yang paling buruk di dunia. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ya, apabila di neraka itu penduduknya cuma satu, kemudian di surga semua makhluk Allah, cuma ada satu aja penduduk di neraka, maka aku akan berkata, la'alla wahid hadza ana. Satu itu ana mungkin. Syuf. Kalau kita enggak, kalau surga itu satu, neraka semua orang masuk, mungkin kita merasa yang surga ini ana. Tapi kalau Sayyidina Umar mengatakan manusia di dunia ini semua masuk surga, kecuali di surga itu, neraka itu cuma satu orang aja. Mungkin yang satu itu saya, yang lain masuk surga. Kif? Padahal Sayyidina Umar sudah nemui Abu Jahal, sudah nemui Abu Lahab, musuh-musuh Allah, tapi masih merasa dirinya enggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Makanya kalau sudah murid, ya, dia itu punya perasaan lebih merasa daripada yang lain, enggak akan membawa kebaikan buat dia nantinya. Ya. Kita meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hati kita dipenuhi rasa tawadhu dan rendah hati. Amin ya rabbal. Ya. Wa idza hadar alaihi majlisudz dzikir falyajlis bihasyatihi wa la yadkhurul halaqah. Ayuhal murid, kalau kita hadir di majelis, mana kita datang di situ kita duduk. Enggak perlu kita langsung membuka jalan untuk mau duduk di depan. Biasakan untuk kita itu enggak merasa mulia duduk di depan, duduk dimanapun, di majelis itu adalah penuh kemuliaan. Maka itu kalau kita hadir di majelis zikir, majelis maulid dan manapun, di mana kita sampai, di mana kita ada, di situ kita duduk. Enggak perlu, ya. Kita sampai apa? Harus duduk di depan. Kif ada. Kalau sudah perasaan kita merasa kif. Kok anak enggak didudukkan di depan? Mestinya anak duduk di depan. Hadza marad. Kalau sudah ada perasaan seperti itu, ini penyakit. Jadi kalau kita punya perasaan seperti itu, ini penyakit. Waduh, ketahuilah bahwa kita saat ini sakit. Kenapa kalau sudah ada perasaan seperti itu? Kalau kita duduk di belakang, wallah jazakallah khair, ana hadir ini sudah khair. Orang seperti ana masih dikasih taufik sama Allah untuk hadir di majelis seperti ini sudah baik. Hakadha. Lah ini kadang-kadang tidak, harus duduk depan, harus dicium tangannya. Hadza kullu marad. Ini semua penyakit yang harus kita hilangkan, karena dzullah wal inkisar adalah sya'nul murid. Kemudian idul wajib alaihil amal kasru nafsih. Orang wajib buat kita itu untuk betul-betul menghancurkan hawa nafsu kita. Aku mendengar guluku Sayyidi Aliyan Al-Mursafi rahimahullah taala yaqul,
min alamatil muridis shadiq an yakuna ma'a ikhwanihi ala nafsihi wa yazdad lahum mahabbah kullama atalu hajrah. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Ali Al-Mursafi, salah satu tanda seorang murid itu shadiq ya, adalah an yakun ma'a ikhwanihi ala nafsih ya. Ithar, mendahulukan saudaranya daripada dirinya ya. Ya. Walaupun mereka itu kadang-kadang ngomongi kita, walaupun kadang-kadang mereka itu nggak suka sama kita, ithar di majelis, di apa, suruh dia duduk di depan, lebih depan dan lain-lainnya, ithar, padahal kita tahu bahwa dia nggak suka sama kita dan lain-lain, nggak apa-apa. Ada namanya kasrul hawa. Dimadzalika min musa'adatil lahu fi hadami nafsih, karena seperti ini nih adalah salah satu cara untuk meremukkan hawa nafsu. Kala rajul adakil adab, halakohnya sama ana padahal masih tinggi ana. Kif dia duduk depannya ana. Ada sakit. Galab marid ada. Kif ada rajul mithal hada. Makanya Rasulullah waktu itu sebelum meninggal memerintahkan untuk peperangan dipimpin oleh Sayyidina Usama bin Zaid, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Utsman, ada sahabat kubar. Kenapa kok yang dijadikan pemimpin dalam peperangan Usama bin Zaid? Maka sebagian ulama mengatakan bukan Usama lebih pandai dari mereka, semuanya lebih pandai. Usama masih muda, usianya masih 20 tahun atau 21 tahun, atau mungkin di bawahnya. Disuruh memimpin peperangan. Kemudian setelah itu sebelum sampai peperangan Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar berkata bahwa apa yang dipilih Rasulullah terus berjalan. Hadza hakikatnya kata ulama, kenapa Rasulullah memilih seorang anak kecil sebagai panglima perang untuk kasar atau menghancurkan hawa nafsu ataupun ego setiap sahabat yang mungkin merasa dirinya lebih pantas. Ya. Masih ingat pernah suatu saat ada halakoh kosong. Ya, waktu belajar di di Masjid Aidid, ada satu halakoh kosong. Halakoh itu anggap adalah halakoh Yahud. Kemudian ketika kosong dilihat sama seorang su'un taklimiyah, sudah anak Ashabul Umdah itu suruh ngajar. Dan memang mungkin ada anak Ashabul Yahud yang lebih alim dari Ashabul Umdah. Mana aja kalau orang tidak niat ya tinggi kelasnya ya tetap aja nggak bisa apa-apa. Mungkin karena cuma satu diambil, dimasukkan ke Yahud. Ya. Dimasukkan halakoh Yahud, ngajar, mau cuma dibaca toh. Maka satu orang di antara itu kecewa. Ashab Yahud ada yang kecewa dan terus saya mengatakan, galente mata restana sawa, ente tidak ngajar temenanan ente ini. Banyak kesalahan daripada apa yang kau ajarkan kepadaku. Enggak tepat. Ya. Dan ini dan itu, kemudian ente cuman kelasnya tok umdah, tapi mustawa ente tidak sampai di umdah. Tidak pantas ente ngajar ana. Lama sampai hadal kalam al-Habib Umar, ya ketika Habib Umar dengar omongan orang ini dengan sombongnya, merasa lebih dan lain-lain, sampai orang yang ngajar ini kecil hati, akhirnya dipanggil ke Habib Umar dan disuruh langsung keluar dari pesantren. Ya, suruh langsung keluar. Kalau orang ya belajar Yahud itu akhlaknya harus Yahud. Kif ngomong seperti itu. Mestinya kalau kita diajar orang yang paling bahlul aja pun kita nasma. Karena murid yang shadiq itu, talibul ilm yang benar-benar talibul ilm, itu mendengar fawaid atau faedah 10 kali. Kayak dia mendengar baru sekali. Nanti ada satu orang guru ngajarkan, ada dai yang menyampaikan hadis. Kita tahu, bahkan mungkin kita apalah di situ. Dengarkan, Masya Allah. Kayak seakan-akan baru pertama kali kita dengar. Hadal murid, hada yang namanya talib yang benar-benar shadiq. Ya. Tapi kalau seumpamanya kita, ana sudah pernah dengar cerita ini. Oh, ana sudah hadis ini sudah hafal ana. Ini penyakit. Karena tidak ada idharul dhillah wal inkisar. Maka itu ya, ayo tulab yang dimuliakan oleh Allah, ayo ya, jangan tambah ilmu tambah sombong, tapi tambah ilmu harus tambah rendah dalam hati kita. Ya. Wa
Wa min sya'nihi an yakuna ummalan birruhih au jasadihi 'ala dawam. Seorang untuk murid yang shadiq harus selalu beramal yang benar-benar baik ruh maupun jasadnya dalam istiqomah dan enggak pernah kenal yang namanya lelah. Ya, kita enggak boleh kenal yang namanya lelah. Maksudnya namanya thalabul ilm. Thalabul ilm ini datang ke pondok ini mau capek, bukan mau tidur. Soalnya sumpek di sini nih apa namanya? Enggak ada refreshingnya, enggak ini. Itu mau datang mau refreshing. Perlu hiburan dan nama itu mau hiburan. Kalau mau hiburan jangan mondok di sini. Mondok di mall sana, hiburan tok itu. Orang datang ke pondok mau ta'ab, setelah ta'ab rohah. Setelah ta'ab baru kita merasakan ya Allah enak ya, setahunya ilmu itu bisa dinikmati. Tapi mau menikmati ilmu itu bawa ta'ab. Orang mau sembuh disuntik dulu. Iya, orang sakit mau sembuh minum jamu dulu pahit. Kita ini semuanya hakikatnya mardho, sakit semua yang datang ke pondok ini semuanya sakit. Sakit hatinya, ya. Tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah. Di antara kita tidak kenal syariat Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Tidak tahu penyakit hati, ada sombongnya, ada congkaknya, ada iri, ada semua riya. Kita semua itu penyakit. Datang ke sini mau menyembuhkan. Lah yang namanya kesembuhan ya bukan harus tidur. Ya disuntik, ya dikei. Ya. Tapi setelah itu keluar dari rumah sakit sehat. Ya maka daripada itu ji'na li ta'ab, lasna ji'na li rohah. Kita datang ke sini itu untuk mau capek, bukan untuk mau istirahat. Ya. Hakadha. Ada perkataan kan Syekh Najmuddin Al-Badri, insyaallah kita akan sama-sama dengarkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.